Selamat pagi kepada pemirsa Guris Saran TV. Guris Saran TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Guris Saran TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita membahas tentang apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, Presiden terpilih ya, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB kemarin di Hotel Said ya, 10 Oktober 2024 ya. Nah, ada 3 poin menarik yang disampaikan oleh Prabowo dalam sambutannya ya. Pertama, Prabowo meminta partai politik koalisinya yang mendapatkan jabatan menteri tidak memanfaatkan posisi tersebut untuk mengeruk anggaran pendapatan belanja negara. Nah, ini menarik sekali karena tentu saja Prabowo tahu, karena selama ini juga berada di dalam kabinet, banyak sekali korupsi yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggaran pendapatan belanja negara ya, dan banyak juga menteri-menteri negara yang masuk penjara ya, yang berasal dari partai politik ya, karena memanfaatkan atau menggunakan APBN untuk kepentingan pribadi, kepentingan partai, dan juga untuk kepentingan bisnis dan kepentingan politik mereka ya. Yang kedua, Prabowo juga meminta pejabat negara di pemerintahan yang mendatang menjelaskan keadaan sesuai yang terjadi di lapangan ya. Jadi jangan menyederhanakan bahasa, terutama misalnya terkait dengan kemiskinan. Katakanlah kalau memang miskin ya miskin, jangan diperhalus dengan kata-kata prasejahtera lah ya, kemudian keluarga sederhana lah, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi jujur untuk mengatakan bahwa ini miskin dan ini bukan miskin ya. Ini terkait dengan pejabat-pejabat di pemerintahan yang selama ini suka sekali menggunakan kata-kata yang halus, yang dianggap lebih bisa diterima oleh masyarakat ya. Tetapi sebenarnya itu adalah kamuflase ya dari kondisi dan kenyataan yang sebenarnya ya. Nah, yang ketiga, Prabowo mengatakan bahwa undangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, itu ditunggu oleh Prabowo ya. Prabowo meminta partai politik koalisinya yang mendapatkan jabatan menteri tidak memanfaatkan posisi untuk mengeruk ya, atau mencari keuntungan dari APBN ya. Ini merupakan bagian dari komitmen moral ya, komitmen etik dan juga integritas ya dari Prabowo Subianto untuk melakukan pemberantasan terhadap korupsi ya. Bagaimanapun korupsi di Indonesia berdasarkan data kita ya, terutama partai politik itu banyak sekali terlibat di dalam kasus-kasus korupsi ya. Kita nggak perlu ya menyebutkan datanya satu persatu. Publik sudah mengetahui siapa menteri dari partai politik yang terlibat di dalam korupsi ya. Tetapi kita ingin mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi ya di dalam pemerintahan, yang disebabkan oleh kelakuan dari partai politik ya. Yang pertama, bahwa kebutuhan internal di partai selama ini belum bisa ditopang ya oleh kemandirian dan oleh kekuatan internal partai sendiri ya. Partai kebanyakan bergantung kepada anggaran pendapatan belanja negara
melalui proyek-proyek yang ada di dalam pemerintahannya. Kemudian yang kedua, partai kita juga masih sangat tradisional ya, belum mengalami modernisasi, terutama bagaimana kelembagaan partai masih dikuasai dan dikendalikan oleh segelintir orang ya. Tidak ada rekrutmen politik, terutama pergantian kepemimpinan di internal partai yang membuat partai itu menjadi lembaga yang lebih efektif, lebih efisien ya, dan juga lebih transparan ya di dalam menjawab persoalan-persoalan bangsa ya. Yang ketiga, tentu saja partai politik ini memiliki relasi bisnis ya dengan pejabat-pejabat di dalam pemerintahan, dan juga relasi bisnis ini menyebabkan mereka begitu mudah untuk mengeruk, memanfaatkan atau menggunakan APBN ya demi keuntungan pribadi mereka ya. Dan Prabowo tentu saja sebagai presiden terpilih sudah mengetahui atau memperoleh banyak informasi ya, banyak data, kemudian juga banyak kebijakan yang terkait dengan pemberantasan korupsi ini. Tetapi sejauh ini tentu saja apa yang disampaikan oleh Prabowo menjadi catatan penting untuk langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo ke depannya. Nah, kalau kita lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Daniel Ansar ya, bahwa Prabowo menginginkan JKN kabinet ya, JKN kabinet, karena itu persyaratan rekrutmen kabinetnya didasarkan kepada 3 hal ya. Yang pertama adalah kompetensi dalam bidangnya, kecakapan, keahlian, dan kemampuan di dalam bidangnya. Dan yang kedua adalah loyalitas ya kepada presiden terpilih, kepada pemerintahan terpilih. Dan yang ketiga tentu saja adalah integritas ya. Nah, 3 hal ini sebenarnya saling berkaitan ya. Karena itu sebenarnya yang kita perlukan adalah bagaimana supaya Prabowo mulai dengan saat ini mestinya membuka kepada publik ya, calon-calon menterinya siapa-siapa saja yang berasal dari partai politik itu, karena publik memiliki track record ya, rekam jejak ya, terkait dengan kader-kader partai, tokoh-tokoh partai, kemudian pemimpin-pemimpin partai yang memiliki track record yang jelek ya. Nah, di masa lalu terutama di pemerintahan Jokowi, kadang-kadang track record ini yang jelek ini digunakan sebagai cara untuk mengendalikan, mengontrol ya partai-partai yang tidak loyal dengan pemerintah, dengan Jokowi ya, sehingga pola rekrutmen itu tidak didasarkan kepada kompetensi, kemudian juga integritas, dan juga lebih didasarkan kepada loyalitas ya. Jadi kompetensi dan integritasnya lebih banyak diabaikan ya, sehingga cukup banyak menteri dari kabinet yang dibentuk oleh Presiden Jokowi yang terjerat kasus hukum, kemudian masuk penjara, dan juga ini mencerminkan bahwa pemerintahan Jokowi sebenarnya adalah pemerintahan yang penuh dengan beban ya, yang berasal dari kader-kader partai yang masuk ke pemerintahan, yang masuk ke kabinet tanpa melalui proses seleksi yang jelas ya, fit and proper test yang tidak jelas, kemudian juga rekam jejak ya, track record yang tidak jelas, dan bahkan tidak berdasarkan pertimbangan atau suara publik ya, aspirasi-aspirasi yang disampaikan ya. Dan ya ada tokoh partai yang memiliki hampir 11 kasus, tetapi sampai dengan sekarang ini hanya dijadikan sebagai alat politik ya, alat negosiasi, alat kompromi, dan juga alat untuk melucuti ya. Jika tidak loyal ya baru diproses, tetapi kalau tidak loyal, kalau loyal ya akan diproteksi ya, dipelihara, dilindungi ya, dan bahkan
proses hukum terhadap mereka ini tidak pernah dilakukan secara jelas oleh pemerintahan Jokowi ya. Karena itu ke depan kita berharap bahwa pemerintahan Jokowi yang memiliki komitmen moral yang tinggi untuk memberantas korupsi benar-benar ini tidak hanya sekedar jargon ya, tidak hanya sekedar kata-kata ya, tidak hanya sekedar idealisme, tetapi direalisasikan ya. Minimal mulai dari membuka kepada publik calon-calon menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Subianto, kemudian biarkan publik memberikan penilaian ya, masukan-masukan terkait dengan track record dari calon-calon menteri Pak Prabowo ya. Nah, jika ini yang dilakukan maka konsistensi pemerintahan Prabowo untuk memberantas korupsi, kemudian juga menghadirkan menteri-menteri yang bebas dari korupsi, dan juga meminimalkan beban pemerintah dari mereka-mereka yang berperilaku korup, maka kemudian publik akan memberikan kepercayaan yang tinggi ya, legitimasi yang kuat yang diberikan kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, demikian saja pemirsa Gorisadan TV. Jika Anda suka dengan video-video yang dibuat oleh Gorisadan TV, jangan lupa like, komen, subscribe ya, dan katakan kepada teman-teman Anda bahwa Gorisadan TV mencerdaskan Indonesia. Jangan takut untuk berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Sekian. Jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya.